Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Salam sahabat Tani Tegal dari Petani Tegal ya. Baik, pada video kali ini kita akan sedikit membahas tentang pengelolaan sampah, kemudian budidaya maggot dan juga budidaya lele ya. Di samping saya sudah ada Wak Apep, owner dari Silva Farm ya yang berada di Kabupaten Tegal. Selamat pagi Pak Apep. Pagi, Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah Sehat ya. Amin. Ya, jadi teman-teman, salah satu masalah ya di Kabupaten Tegal yaitu pengolahan sampah yang kurang baik atau kurang tepat. Nah, di Silva Farm ini kita akan belajar tentang bagaimana mengelola sampah yang baik. Untuk di Silva Farm sendiri, pengelolaan sampah yang baik itu menurut Wapip itu seperti gimana, Wapip? Ya, terima kasih teman-teman sahabat Tani Tegal dimanapun berada. Jadi pengelolaan sampah ya ini memang menjadi momok ya, menjadi permasalahan di hampir di seluruh wilayah lah, tidak hanya di Kabupaten Tegal. Cuma memang Kabupaten Tegal itu memang saat ini sedang menginisiasi bagaimana mengurangi sampah ya, memanfaatkan sampah-sampah organik. Di Kabupaten Tegal ini ada beberapa lah seperti itu, khususnya untuk sampah-sampah organik. Nah, di Silva Farm ini memang ada budidaya maggot, kemudian pemanfaatan sampah organik untuk maggot, kemudian maggot untuk untuk ikan lele seperti itu, sehingga dengan adanya budidaya maggot ini kita bisa mengurangi sampah organik itu. Kalau saya hitung ya, perkiraan saya itu, estimasi saya itu bisa sampai di tingkat 50% lah, 50% dari sampah yang ada yang dikeluarkan oleh masyarakat seperti itu. Dan di Silva Farm ini memang semenjak saat ini sudah bisa memanfaatkan sampah itu sekitar 700 kilo per hari. 700 kilo per hari. 700 sampai 750 kilo per hari. Ya, memang baru sedikit lah, belum apa-apanya dengan sampah yang tersedia di Kabupaten Tegal. Cuma memang kita akan kembangkan lagi seperti itu. Oke. Nah, untuk kapasitas maggot yang ada di Silva Farm itu berapa kilo untuk dapat mengurai sampah tersebut? Jadi saat ini kita mempunyai beberapa biopon ya yang ada di belakang kita. Memang saat ini kita bisa memproduksi maggot hidup itu atau fresh maggot itu sekitar 100 sampai 150 kilo per hari. Memang ada kalanya kita turun karena faktor cuaca terkait dengan telurnya ya, produksi telurnya tidak banyak seperti itu, dan itu membutuhkan pakan ya, tadi yang saya bilang tadi itu kalau 1 kilo itu sekitar 5 sampai 7 kilo. 1 kilo maggot membutuhkan pakan sampah organik 5 sampai 7 kilo seperti itu, sehingga ketika 100 kilo ya bisa dibayangkan 500 kilo sampai 700 kilo sampah itu bisa habis di sini seperti itu. Luar biasa. Dan ini kita mengupayakan sampahnya ya seperti ini, masih bisa rasakan bau tapi tidak begitu menyengat lah seperti itu. Ya. Jadi untuk pengambilan sampah itu seperti gimana, atau disediakan dari Silva Farm lalu mengambil atau gimana? Jadi awal mula itu kita mencari pakan ya, mencari pakan di minimarket di pasar seperti itu. Nah, saat ini kita sudah bekerjasama dengan beberapa warga di beberapa perumahan, khususnya di sekitar Desa Kalisabtu itu ada 3 perumahan. 3 perumahan itu kita bisa memanfaatkan sampah dari mereka itu sekitar 200 sampai 300 kilo per hari. Ya, nanti sisanya itu ada dari catering, ada dari tukang sampah yang keliling. Itu biasanya sebelum dibuang ke TPS mereka mampir dulu ke sini membuang sampah organiknya. Biasanya mereka membuang sampah sisa-sisa buah dari toko-toko buah, sisa-sisa sayur dari pasar pasar dadakan ya seperti itu. Ya, total sekitar 750 kilo per hari lah seperti itu. Nah, memang kita kalau kita menyediakan ember kosong ya, ember kosong tiap 2 hari atau 3 hari sekali itu memang kita ambil ya, kita tukar dengan ember kosong. Dan itu setiap rumah bukan 1 ember Mas Rizal, tapi
karena keterbatasan ya. Kalau kita satu rumah satu ember itu nunggu penuhnya lama, tapi kita coba 3 rumah 1 ember, sehingga dalam waktu 2 atau 3 hari itu bisa penuh seperti itu. Seperti itu. Dan itu perlu effort lah, perlu usaha yang cukup berat, menyadarkan, dan terima kasih kepada warga-warga yang telah berpartisipasi lah seperti itu. Memang tidak seperti membalikan tangan, membuat kesadaran, kepedulian masyarakat itu perlu proses. Iya, betul. Perlu proses, tidak bisa dengan sekali pertemuan, 2 kali pertemuan itu kita bisa ujuk-ujuk kita bisa menggalang atau meminta masyarakat untuk, tapi 1, 2, 3 rumah kita coba, nanti yang lain bisa ikutan seperti itu, sehingga harapannya semua warga itu bisa memilah sampah di tingkat rumah tangga mereka itu, dan bisa dimanfaatkan untuk magot. Luar biasa ya, karena masalah sampah sendiri sampai saat ini Kabupaten Tegal belum bisa memecahkan masalah tersebut ya Pak Apip ya. Untuk sampah per hari di Kabupaten Tegal kira-kira berapa itu? Kalau menurut data itu sekitar 740 ton 740 ton ya per hari. Luar Itu biasa. kalau menurut asumsi itu sekitar 50-60% itu kan sampah organik. Bahkan mungkin ada yang mengatakan 70%. Nah, bayangkan ketika sampah organik itu masih di dalam bungkus plastik, itu akan lama terurai, ditumpuk, dan akhirnya menimbulkan bau lah, seperti itu. Nah, kalau misalkan di Kabupaten Tegal ada sekian desa, katakan seperti itu, 287 desa dan kelurahan di Kabupaten Tegal. Kalau misalkan tiap hari bisa memanfaatkan minimal 1 ton lah, 1 ton per hari, maka itu akan selesai di tingkat desa. Artinya yang terbuang itu benar-benar sampah-sampah yang tidak digunakan sama sekali, ya plastik yang sama sekali tidak digunakan, ranting-ranting pohon misalkan bisa diolah di sana, sehingga harapannya itu TPA Penuja itu bukan sebuah penyimpanan atau pembuangan akhir, tetapi sebuah ada pemrosesan, ada pengolahan, ada pengelolaan seperti itu, sehingga di tingkat dasar di tingkat basic di masyarakat atau di desa itu ada yang mengurangi sampah, walaupun ini secara gerakan itu belum masif ya, tapi insya Allah saya yakin 2 atau 3 tahun lagi bisa masif lah seperti itu. Tapi ini sudah cukup bagus lah di Kabupaten Tegal. Luar biasa ya, karena seorang yang bergelut di dunia persampahan itu tidak mudah ya teman-teman ya. Buktinya ini banyak lalat, kemudian baunya juga menyengat ya. Jadi Wapip ini seorang yang sangat menginspirasi ya, khususnya bagi kita kaum muda ya. Nah, untuk siklus dari maggot sendiri gimana di Silva Pak? Ya, maggot itu atau lalat BSF itu mempunyai siklus atau daur itu sekitar 45 hari. 45 hari. Dari mulai telur menjadi telur lagi. Telur menjadi larva menjadi prepupa ya. Prepupa itu sudah larva tetapi tidak makan ya. Kemudian jadi pupa, itu kepompong, kepompong nanti jadi lalat itu nanti jadi bertelur lagi, telurnya jadi ditetaskan, itu 45 hari. Tetapi untuk masa panen larva itu sendiri atau yang dikatakan maggot itu sekitar 14 hari itu sudah bisa dipanen ya. Nanti kalau 20 hari itu sudah mulai menghitam, dan itu masih bisa dipanen juga ya. Kita sisihkan untuk bibitan ya, seperti itu, sehingga dan waktu yang lagi hebat-hebat makan itu sekitar umur 7 sampai 14 hari itu. 14 hari itu lagi makan banyak-banyaknya. 1 ember 1 hari pun bisa selesai lah seperti itu. Nanti bisa dilihat ya seperti apa makannya maggot itu, rakusnya maggot itu seperti apa. Dan ini yang penting adalah bisa merubah sampah organik itu menjadi pupuk ya. Sisanya menjadi pupuk organik kasket tadi. Maggotnya itu sendiri menjadi pakan ternak baik ikan maupun unggas seperti itu, sehingga bisa artinya tidak ada yang terbuang lah seperti itu. Luar biasa ya, sangat menginspiratif bagi kita teman-teman. Nah, saya rasa cukup ya untuk sesi tentang dunia persampahan. Nanti kita ada sesi kedua ya, bagaimana cara mengelola maggot ya, khususnya turunan dari maggot, purmaggot, maggot sangrai dan juga kasgot, seperti gimana caranya dan
peluang bisnis di dunia permakotan dan budidaya lele itu seperti gimana. Nanti ada sesi berikutnya ya teman-teman. Terima kasih sudah menyimak video kami. Salam petani, selalu semangat untuk petani-petani muda ya. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.